Haleluya, Shalom warga kerajaan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali kita berjumpa. Dan kiranya dalam episode kali ini saya berdoa setiap kita masih terus dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Kita diberikan kesehatan, haleluya. Nah saudara, masih dalam serial tentang keluarga. Hari ini saya ingin berbicara tentang sosok seorang ayah. Bagaimana seorang ayah itu harus memiliki standar kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya, ya. Dulu saudara terkasih dalam Tuhan, waktu saya masih belum mengenal Tuhan secara dalam, saya berpikir apabila menjadi seorang ayah, menjadi seorang bapak, tentunya yang paling penting harus bisa mencukupi kebutuhan mereka, ya, tentunya dalam hal-hal kebutuhan keseharian kehidupan mereka. Nah, tapi ternyata saudara, di balik semuanya itu ternyata ada hal yang lebih penting, yaitu adalah kerohanian mereka. Nah, kerohanian mereka adalah sesuatu pondasi yang penting untuk masa depan mereka. Sebab buat apa anak kita pandai, anak kita pintar, tapi kerohanian mereka kacau balau, ya. Sehingga akhirnya kalau mereka tidak punya kerohanian yang baik, tidak ada hidup dalam takut akan Tuhan, kelak satu hari mereka menjadi anak-anak yang liar. Tapi saya percaya kalau anak kita menjadi anak yang pintar, anak yang punya hikmat, dan anak itu takut akan Tuhan, masa depan mereka akan menjadi masa depan yang gilang gemilang di dalam tangan Tuhan yang hidup. Nah, oleh sebab itu kita harus memulai segala sesuatunya sebelum kita mendidik anak dari diri kita. Kita yang menjadi seorang ayah, menjadi seorang bapak haruslah memiliki standar kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Nah, secara cepat saya akan membagikan kepada saudara hal yang pertama, standar kehidupan kita sebagai seorang ayah yang hidup dalam standar firman Tuhan. Dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dikatakan begini, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Haleluya. Nah, di sini dengan jelas saudara terkasih, Rasul Paulus mengajar kepada jemaat di Efesus ialah untuk para bapak-bapak, ya. Di sini harus bisa mendidik mereka, menasehati mereka, ya, dan semuanya tentunya dalam jalur kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu hal yang pertama seorang ayah yang harus memiliki standar firman Tuhan, yaitu seorang ayah, seorang bapak harus juga mengejar karakter Kristus dalam kehidupannya. Sebab apa yang akan kita bagikan kalau hidup kita aja tidak melambangkan ada Kristus dalam hidup kita, ya. Oleh sebab itu mari kita, ya, jangan bosan-bosan dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, sehingga kita sendiri dalam mengejar Tuhan, kita akan menerima sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita dan kita bisa bagikan kepada anak-anak kita tersebut. Kejar Tuhan melalui karakter Kristus yang akan kita peroleh dalam kehidupan kita. Haleluya. Hal yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, standar seorang ayah rohaninya itu, ya, kita lihat baik-baik dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-25 dikatakan begini, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Haleluya. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini dengan jelas bahwa seorang suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Artinya begini, sebelum saudara menjadi seorang ayah, saudara pasti akan menjadi suami terlebih dahulu, kan? Nah, dan seorang suami pasti akan didampingi dengan istrinya. Sebelum saudara mengasihi anak yang saudara diberkati sama Tuhan, dan Tuhan akan memberkati istri pasangan saudara, saudara harus kasihi. Dan mengasihi istri itu tidak boleh berkurang-kurang. Pada saat saudara juga punya anak, nggak bisa anak saudara menggantikan posisi istri saudara, sehingga saudara lebih sibuk dengan anak saudara daripada dengan istri saudara. Saudara nggak punya waktu dengan istri saudara berdua, tapi kemana-mana selalu sama anak saudara, itu nggak penting, ya. Tapi yang paling penting bahwa saudara, hal yang kedua, seorang bapak yang rohani itu harus mengasihi istrinya sehingga anak-anak mereka akan bisa melihat keteladanan seorang ayah kepada ibu mereka. Nah, oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, pemahaman ini yang harus kita bangun sekalipun kita sudah punya anak dan kita mendidik mereka. Yuk kita tunjukkan kasih kita kepada pasangan kita. Sebab
anak-anak kita akan merasa nyaman, akan merasa aman kalau mereka melihat ayahnya dan ibunya hidupnya damai, hidupnya rukun, ya, hidupnya bisa bergandengan tangan, hidupnya bisa mesra-mesraan. Anak-anak ini akan tenang secara psikologis dalam pertumbuhan, secara mentalitas dan kerohanian mereka juga. Dan itu kelak satu hari akan menjadi keteladanan untuk mereka dalam membangun rumah tangga dalam kehidupan masa depan mereka. Haleluya. Oleh sebab itu, ayah yang rohani yang kedua harus mengasihi pasangannya. Yang ketiga, saudara terkasih dalam Tuhan, dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9, dikatakan begini, saudara, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga kamu mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya, hal yang ketiga, standar seorang ayah yang rohani adalah mau mengajar anak-anak mereka dengan penuh kesabaran. Sebab pengajaran itu bukan hanya untuk seorang ibu saja. Kebanyakan kita punya pemikiran bahwa yang penting kita cari uang. Ya, tugas mendidik anak di rumah adalah istri kita. Tapi hari ini firman Tuhan dengan jelas, Musa mengajarkan dalam kitab Ulangan ini bahwa ternyata tugas seorang suami itu sangat penting untuk mengajar anak-anak kita, memberikan sebuah pondasi keimanan kepada mereka, pondasi karakter Kristus dalam hidup mereka. Dan kita adalah yang para ayah harus berani memberikan waktu kita, meluangkan waktu kita untuk kita berbagi kepada mereka, memperhatikan dan mengajar mereka dengan penuh kesabaran. Hal yang keempat, seorang ayah yang rohani itu, saudara, dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Nah, yang keempat, ya, standar ayah yang rohani adalah berani mendisiplinkan anak-anak mereka dengan kasih. Jadi bukan hanya mengajar, saudara. Ya, ada saatnya kita juga harus mendisiplinkan mereka untuk mereka menjadi anak-anak yang betul-betul punya karakter Kristus yang kuat. Kita nggak boleh takut sama anak-anak kita. Ya, kalau memang kita tahu bahwa ini waktunya kita mendisiplinkan mereka, disiplinkan mereka. Ya, banyak orang tua mengambil gampangnya saja, saudara, dalam membentuk mereka. Ya, sedikit-sedikit main hukuman. Tapi firman Tuhan berkata dalam Efesus ini, saudara boleh mendisiplinkan mereka, tapi disiplinkan berdasarkan kasih Tuhan. Saya percaya bahwa mendisiplinkan dengan kasih Tuhan, dengan pengertian kepada mereka, satu hari mereka akan sadar, satu hari mereka akan berpikir bahwa apa yang dilakukan kita para orang tua adalah karena kita mengasihi mereka, dan tentunya kepingin mereka punya masa depan yang jauh lebih baik bahkan dari diri kita sendiri para orang tuanya. Dan mereka satu hari kalau sudah dewasa, saya percaya mereka akan ingat itu dan bisa bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada kita para orang tua yang sukses mendidik mereka, mendisiplinkan mereka sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang berhasil kelak di masa depan mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Hal yang kelima, ya, standar seorang ayah yang rohani. Seorang ayah tidak menutup kemungkinan bisa berbuat kesalahan, tapi seorang ayah yang rohani, kalaupun kedapatan kita berbuat kesalahan, jangan takut untuk kita memberikan contoh, untuk kita minta maaf. Haleluya, haleluya. Gak apa-apa kita ngomong sama anak kita, say sorry kalau memang kita lupa. Kita sudah janjikan dia sesuatu dan kita lupa mungkin. Say sorry sama dia dan tebus itu dengan janji saudara. Haleluya. Yang terakhir, saya percaya kelima hal ini di atas yang saya ajarkan melalui firman Tuhan, itu bukan sesuatu yang mudah. Hal yang keenam, standar seorang ayah waktu kita ingin memiliki standar firman Tuhan menjadi berkat bagi anak kita. Walaupun kita merasa itu berat untuk kita lakukan, tapi hal yang keenam,
Jangan malu untuk kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Sebab tangan Tuhan yang kuat yang akan menjadikan saudara ayah-ayah yang luar biasa. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, berkati kami para bapak-bapak. Dengan pertolongan Tuhan, Tuhan mampukan kami sehingga kami menjadi ayah-ayah yang hidup dalam standar firman Tuhan. Terima kasih, kami percaya bahwa Engkau akan memakai kami dan anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Rumah tangga kami akan menjadi rumah tangga yang bisa menjadi berkat. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin.